Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak kami sekalian, pertama-tama bersyukur kita kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak kami sekalian, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita memasuki bab yang kedua. Tapi seperti yang pernah dulu Bapak sampaikan, bab yang kedua di dalam buku paket kita itu terdapat pada halaman 171. Coba Ananda semua halaman 171 dibuka di buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang telah Bapak bagi dulu bentuk PDF. Itu coba dibuka halaman 171. Nah, ini ada muncul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ini anak-anak kami diperhatikan, di bawahnya ada analisis Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Bapak ulangi cara membacanya. Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Jadi suratnya disebutkan duluan, ke-17, ayatnya ke-32. Ada lagi di sampingnya Quran surat An-Nur, surat ke, nah ini 24 ayat 2. Kemudian ada nanti analisis hadis-hadis terkait. Selanjutnya langsung saja anak-anak kami kita masuki membuka relung hati, cermati gambar dan wacana berikut. Silahkan nanti dibaca wacana dan gambar yang ada di buku PDF yang telah Bapak bagi. Ini ada gambar 11.1, pernikahan sebagai cara untuk menjaga martabat manusia. Kemudian dilanjutkan nanti, silahkan dibaca, cermati wacana dan gambar berikut. Ada juga wacana dan gambar di buku tersebut. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari pergaulan bebas. Nah, dibaca terus, dibaca. Nah, masuk ke pokok pembahasan. Ini dia. Memperkaya khazanah peserta didik. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini, masalah zina. Ini nanti ada di sini pengertian zina, pembagian zina, hukum-hukum zina, itu akan kita bahas. Cuman sebelum sampai ke sana, Bapak jelaskan bahwasanya zina itu hukumnya haram yang mesti dijauhi oleh setiap orang. Nah, kita lanjutkan di buku. Silahkan nanti dibuka. Setelah menyaksikan video ini, silahkan dibuka buku paket PDF yang Bapak kirim dulu. Pengertian zina. Ini ada pengertian zina berasal dari kata zana yazni. Zana yazni. Yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf. Mukallaf itu sama dengan baligh. Baligh itu bahasa kitanya dewasa. Tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itulah yang dinamakan dengan zina. Haram hukumnya. Baik, ada di bawahnya hukum zina. Ini ada hukumnya disebutkan di sini jelas haram. Dibaca Ananda semua nantinya. Kemudian kategori zina, Bapak hanya baca poin-poin besarnya, nanti kalian yang baca di buku PDF. Kategori zina itu ada dua macam, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan ada di sini dijelaskan,
Dan hukuman bagi zina muhson juga dijelaskan di sini, silahkan dibaca. Ada juga zina guru muhson, silahkan dibaca. Kemudian hukuman bagi penzina ada. Selanjutnya kelima, hukuman bagi orang yang menuduh zina. Jadi begini, rupanya yang dihukum itu bukan hanya pelaku zinanya. Nah, seandainya ada orang, kemudian dia menuduh seseorang berzina, tapi dia tidak bisa menghadirkan saksi, itu dibahas nanti di sini nih, di bagian kelima ini, tidak bisa menghadirkan saksi, saksinya harus begini, begini. Silahkan Anda baca semua nanti. Tidak bisa menghadirkan saksi, orang yang menuduh zina tadi dihukum. Itu memberikan pelajaran kepada kita. Artinya begini, tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina. Kenapa? Karena zina itu sungguh perbuatan yang sangat bejat. Bahkan menuduh orang berbuat zina pun tidak boleh sembarangan. Kalau kita mengatakan seseorang berzina, harus bisa menghadirkan beberapa orang saksi. Nah, Ananda semua, itu dibahas nanti di sini. Coba dibaca, disimak, dipelajari baik-baik. Nah, selanjutnya ada di sini dampak negatif zina sebagai berikut. Karena apapun yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh syariat Islam, itu pasti ada dampak negatifnya. Kenapa dilarang? Karena ada dampak negatif yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk zina khususnya, ini ada 5 dampak negatifnya. Bagi orang yang melakukan zina itu mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Jelas apa laknatnya? Tentunya itulah neraka jahanam. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Ya, coba Ananda semua bayangkan. Ketika seseorang berzina pasti dikucilkan masyarakat. Bukan hanya dianya, orang tuanya, keluarganya, adiknya, kakaknya, semuanya. Bahkan nanti ketika dia punya anak, itu pasti akan dikatakan orang, oh, itu dulu anak zina, itu mamanya dulu anak zina, itu bapaknya dulu anak zina. Itulah saking dahsyatnya dampak negatif bagi pelaku zina. Dan itu Ananda semua wajib kita hindari. Kemudian ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Nasab itu artinya keturunan. Keturunannya tidak jelas. Nanti anaknya bin siapa, anak siapa, itu kita tidak tahu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang haram yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Jadi binnya kita tidak boleh sebutkan dengan bin bapaknya, walaupun bapaknya itulah pelakunya, tidak boleh. Jadi hati-hati dengan yang namanya zina. Nomor 4, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Sudah Bapak jelaskan tadi. Nomor 5, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ini yang paling sakit. Udah jelas-jelas itu bapaknya, tapi karena mereka melakukan zina di luar nikah tadi, dia tidak mendapat warisan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Ananda semua, itu dampak negatif tersebut, agar sering kita ingat selalu bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang keji. Selanjutnya, ini di sini B, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Ini ada 2 nanti ayatnya dan 1 hadisnya. Untuk kali ini barangkali insya Allah pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ayat pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Ini ayatnya, Bapak baca, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bapak ulangi.
Wala taq. Taq itu ada huruf qaf berbaris mati. Nama tajwidnya nanti qalqalah sughra. Makanya Bapak pantulkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalau dibaca kita berhenti di sini di fahisyah bisa juga karena itu ada tanda waqaf, terserah kita. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Nah, sedikit Bapak jelaskan. Wala lanya panjang, robuz zina nanya panjang, bahkan panjangnya dilebihkan dari panjang biasa. Innahu panjang juga, ka panjang juga, nafa panjang juga, hisyah itu tak ada yang panjang. Jangan dibaca fahisyah, salah. Selanjutnya wasa panjang, bahkan panjangnya melebihi dari panjang biasa. Sabi panjang, la panjang. Jadi yang panjang la, na, hu, ka, fa, sa, bi, la. Itulah yang panjang. Selain dari yang Bapak sebutkan tadi, jangan dipanjangkan. Bapak ulangi sekali lagi, disimak baik-baik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terdapat dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Ananda semua boleh seandainya langsung mau dirujuk langsung ke Al-Quran, boleh silahkan surat ke-17 ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Inilah ayat yang melarang berbuat zina. Nah, kita lanjutkan halaman 177. Ada di sini hukum tajwid. Pertama, mad tabi'i. Kedua, alif lam syamsiyah. Ketiga, mad silah. Dan keempat, mad wajib muttasil. Jadi begini Anda semua, masalah tajwid untuk lebih gampang dan lebih simpel, Bapak akan jelaskan khusus nanti tajwid di video berikutnya, khusus tentang tajwid insyaallah. Nah, selanjutnya kandungan ayat. Ini kandungan ayat dari ayat di atas tadi yang kita baca. Ada dampaknya di dunia, dampak negatif zina maksudnya, menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur. Silahkan dibaca Anda semua nanti. Di akhirat juga ada dampaknya, bukan cuma di dunia. Murka dari Allah, hisabnya yang jelek, maksudnya banyak dosa. Ya, kemudian siksaan di neraka, itu dampak di akhirat. Nah, anak-anak kami semua, itulah ayat pertama tentang larangan zina. Bapak harap ayat yang Bapak baca tadi, yaitu halaman 176 nih, dibaca, setelah dibaca, dihafalkan, setelah dihafalkan, dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, biasanya siswa hafal ayat yang ini, dan ketika berbuat jahat, ketika terjerumus kepada mengarah berbuat zina, selalulah ingat ayat tentang zina tersebut. Baik Anda semua, untuk materinya sampai di sini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.